Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilah Malang, Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiuddin MPD. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ketua Bidang 1 Yayasan Sabilah Malang, Kiai Haji Anas Basori. Yang kami hormati Ketua Bidang 2 Yayasan Sabilah Malang, Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadhal MPD. Yang kami hormati Ketua Bidang 3 Yayasan Sabilah Malang, Profesor Dr. Muhammad Mas'ud Said MM. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Sabilah Malang. Yang kami hormati para imam, khotib dan mudaris Masjid Sabilah Malang. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Dahlan Tamrin MAG. Yang kami hormati para pendidik dan tenaga kependidikan Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Yang kami hormati para pengurus TPQ dan Takmir Mushola Binaan Lazis Sabilah Malang. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Yayasan Sabilah Malang serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat, taufik dan nikmatnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini, Senin 11 Syawal 1444 Hijriah, bertepatan dengan 1 Mei 2023, kita semua dapat berkumpul di halaman Masjid Besar Sabilah Malang ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Yayasan Sabilah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jamil awliya wal ulama mimma syarqil ardi ila magharibiha bahriha wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khusun ila jami' masis mutabbir jam'iyatina nahdlatul ulama wa usulihim wa furu'ihim. Jami' masisi masjidina hadza sabilillah. Wa man yu'ammiruna wa usul mafruhim khossatal ladzina hum sabaquna bil iman. Allah yaghfir wa yarham lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ 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 يا نصير يا وكيل يا الله. يا فتاح يا رزاق 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 يا فتاح يا رزاق. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين 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 يا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Dahlan Tamrin, yang kita hormati Ibu Nyai Tolha Hasan,
Yang terhormat Habib Abdullah Pak Abud, segenap pengurus Yayasan Sabilillah, ibu bapak yang kami muliakan. Di dalam kepengurusan ini ada Dewan Pembina. Alhamdulillah yang hadir baru Pak Isom, Yai Munsif, Dr. Jadi, Yai Marzuki yang kita agendakan. Mudah-mudahan nanti juga bisa bergabung dengan kita semua. Untuk pengurus bidang 1 ini dipandegani Kiai Haji Anas Basori berserta kru lengkap ini. Ada Prof. Bisri bersama-sama kita, ada Prof. Kaswi dan seluruh bidang 1. Yang terhormat bidang 2 ini dipandegani Prof. Ibrahim, lengkap juga dengan seluruh guru dan tenaga kependidikan. Yang terhormat untuk bidang 3 Prof. Mas'ud beserta lengkap sekali dengan seluruh krunya, timnya. Yang sangat saya banggakan, seluruh guru, tenaga kependidikan, serta tenaga non kependidikan, serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang atas kemurahannya pagi ini kita masih diberi nafas untuk sama-sama kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan halal. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah Ramadan, insyaallah kita termasuk kategori yang memang kita harapkan tattaqun ini, la'allakum tattaqun, kita menjadi lebih bertakwa lagi dibanding kemarin. Ketakwaan ini kan tercermin pada bagaimana kita amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan semua perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Ibu bapak, Yayasan Sabilillah ini lahir, hadir, merupakan terjemahan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat luas, bagaimana kita bisa memberikan rahmatan lil alamin. Kita lakukan fungsi-fungsi kita sebagai khalifah bil ard ini. Nah, dalam konteks itulah Bapak Ibu, halal bihalal ini kita gelar sebagai kepanjangan, kelanjutan dari para pendiri, para muassis yang merintis Yayasan Sabilillah ini, yang merupakan kelanjutan dari Laskar Sabilillah. Insyaallah sebenarnya bidang 1 itu sudah menyiapkan video pendek untuk bisa diupload di YouTube, untuk bisa mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana Yayasan Sabilillah itu hadir. Tapi alhamdulillah Mas Farhan sepertinya belum bisa ya ditayangkan kali ini. Bapak Ibu,
khususnya yang keluarga besar Safilillah ini. Tadi saya diberitahu juga bahwa ini mitra kita di TPG binaan. Alhamdulillah 3 serangkai ini dari Ma'arif Singosari, dari Unisma hadir bersama kita. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Dahlan Tamrin MAG. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Dahlan Tamrin MAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala sairil makhluqati wal alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qudusus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anam misbahul dhalam, wa rasulul malikil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala ta'ala innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Masjid Sabilillah, yang saya hormati seluruh anggota yayasan, pembina yayasan, yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Sabilillah, semua yang hadir di majelis ini. Alhamdulillah, Allah tetap memberikan nikmat yang besar kepada kita, terutama pada saat ini kita bisa hadir dalam rangka halal bi halal. Semoga temu kita pada saat ini membawa manfaat yang besar bagi perkembangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menggunakan pendekatan tasawuf dalam kajian Ramadan, maka saya teringat
dengan salah satu definisi yang pernah diungkapkan Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Dia menyampaikan bahwa at-tasawwufu huwa at-takhalli bil akhlaqil hasanah wa at-takhalli anil akhlaqis sayyi'ah wa at-tajalli ila rabbil bariyah. Kemudian definisi ini saya baca pada tulisan tokoh yang semula anti tasawuf, barang wis tuwa seneng tasawuf, yakni Buya Hamka. Dia menulis buku tentang tasawuf modern. Definisi Abu Yazid ini kemudian disingkat oleh Buya Hamka dengan at-tasawwufu wal kha wal kha wal jim. Jadi al-kha at-tahalli, kha tahalli, jim tajalli. Dia menggambarkan anak manusia lahir itu seperti huruf kha tanpa titik, berarti bersih, seperti dia dilahirkan pada waktu pertama kali oleh ibunya. Jadi tanpa titik, noda, suci dan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir dilahirkan dalam suasana fitri, dalam suasana suci dan bersih. Ketika dia beranjak menjadi dewasa, ada potensi yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, yakni titik itu ada di atas dan dipanggul, ada di kepalanya. Akhirnya dia hidup selalu mengutamakan dosa, yakni selalu nuruti hawa nafsu. Sampai kapan dia itu menuruti hawa nafsunya? Mulai dari pemuda umur 18 sampai sekitar umur 60. Tapi ini tidak baku batasan umur ini. Nah, diharapkan dia meletakkan titik itu tidak di atas, tidak di kepalanya, tapi di bawah. Jadi artinya dia mulai berusaha untuk meletakkan titik-titik dosa itu tidak lagi di kepalanya, tapi diletakkan di paling bawah dari tubuhnya. Yakni kalau dia itu keliru itu bukan disengaja, tapi salah, tapi tidak disengaja. Ketika dari muda menuju tua, dia harus menyebutkan bahwa orang itu selalu banyak didorong untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ada yang kebablasan, ada yang tidak. Makanya mengapa kita masuk pada bulan Ramadan itu dalam rangka litazkiyatin nufus walitasfiyatil qulub, untuk mensucikan diri dan membersihkan hati. Jadi untuk membersihkan, mensucikan diri dan membersihkan hati. Terutama
Yang terus berkembang itu adalah dorongan-dorongan yang justru menutupi hati. Makanya ini diutamakan. Pikiran yang sehat itu dari tubuh yang sehat. Dari tubuh yang sehat muncul karena hati yang sehat. Jadi kalau gitu Islam itu mengutamakan bagaimana hati seseorang itu selalu bersih. Maka dia diberi kesempatan oleh Allah masuk pada bulan Ramadan. Itu dalam rangka mensucikan diri dan membersihkan hati, terutama hatinya. Maka ayat yang saya baca tadi, innal muluka, sesungguhnya kerajaan, idza dakhalu qaryatan, apabila masuk pada negara. Tapi para sufi tidak menyebutkan negara. Qarya itu diterjemahkan dengan hati. Jadi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Maka kalau sudah masuk di hati seseorang, maka afsaduha, akan merusakkan hati manusia itu sendiri. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan akan menjadikan penghuni hati yang a'izzah itu menjadi adillah. Kalau tadi disebutkan oleh Ketua Umum Yayasan, Pembina Yayasan, ya, semua anggota badan kita ini, ya, telinga ada suara, maka akan masuk di hati kita. Mata, apabila kita memandang, akan masuk di hati kita. Mulut yang kita pakai untuk membincangkan sesuatu akan masuk di hati kita. Maka kunci pada diri seseorang adalah membersihkan wadahnya. Hati itu diibaratkan oleh ulama itu sebagai gelas. Nah, gelas ini juga harus dibersihkan. Kemudian isinya juga dibersihkan. Kita sudah berhasil atau belum membersihkan hati kita, itu kita tidak bisa dan tidak mungkin pernah membaca. Cuma kalau sudah riyoyo, Idul Fitri. Jadi kalau sudah riyoyo, Idul Fitri, kembali pada suasana fitri. Apakah itu betul-betul kembali pada suasana fitri atau tidak? Tapi hebatnya Islam itu, sing fitri atau sing ora fitri, padha ae kabeh melok riyayan. Jadi yang fitri kembali kepada fitri atau tidak kembali atau pancet, itu kabeh melok riyayan. Nah, ini Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi sing melok riyayan iku ya sing poso, ya sing ora poso, bahkan sing ora Islam pun melok riyayan. Bahkan sing ora Islam, kalau dia produksi apa saja payu, sing nukoni wong Islam. Ya. Tidak pernah berpikir iki sing dodol iki sapa, sing tuku iki ya apa. Tapi yang jelas bahwa Islam itu rahmatan lil alam. Jadi 11 bulan itu hati kita ini dimasuki apa saja itu. Jadi apa saja yang baik masuk, yang kotor juga masuk. Kalau kita setiap waktu itu membersihkan diri, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh berbahagia orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih fasalla, dengan zikir dan sholat.
maka berarti dia setiap hari itu ada kesempatan untuk membersihkan hatinya. Padahal kita hidup ini terus, tidak selesai-selesai, kecuali ditarik dari peredaran. Gitu ya. Jadi ini jadi tantangan bagi kita 11 bulan. Ya. Bagi mereka yang selalu membersihkan hati, maka hatinya disempurnakan penyempurnaannya pada bulan Ramadan. Tapi hebatnya kalau sudah masuk riyo wala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu itu paling bersih. Kita punya program untuk membersihkan diri, tapi jangan kemudian berpikir bahwa saya adalah orang yang paling bersih. Itu urusannya Gusti Allah gitu ya. Jadi bukan urusan kita ini. Nah, yang penting mari riyo ketemu kancane salaman njaluk sepuro gitu ya. Ya njaluk sepuro ini anu ya gak pati serius ya. Ya karena apa? Karena ya sama dengan kita ini mohon ampun kepada Allah, ada yang serius, ada yang juga setengah serius, ada yang sama sekali tidak serius. Jadi ini kenyataan di lapangan gitu ya. Jadi tidak ada orang itu yang kemudian serius berkaitan dengan masalah ibadah. Apalagi kalau sudah dunia ini sudah dipengaruhi oleh faham materialisme. Jadi orientasi orang itu selalu orientasi materi. Tidak ada orang yang tidak berorientasi materi. Tapi itu tidak boleh menjadi hal yang utama bagi kita. Jadi hal utama yang harus menjadi hal yang utama pada diri kita adalah bagaimana kita bisa liqa ilallah, bisa bertemu dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya ayat yang dibaca oleh Qori tadi, siapakah orang yang berhasil? Ya, dia itu membersihkan dirinya, itu adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Jadi orang ini adalah orang yang selalu bersegera minta ampun kepada Allah, tidak menunda. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya langit dan bumi, wa iddatil muttaqin. Dari tujuannya Idul Fitri itu yang menjadikan seseorang itu menjadi muttaqin. Nah, orang yang muttaqin itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang itu di dalam menghadapi harta dunia. Ini ada sikap ini. Ya, bagaimana dia menghadapi harta dunia? Coba kita baca tulisan Al-Ghazali ya, di dalam kitab ya, itu disebutkan ya, Minhajul Abidin ya, itu disebutkan di sana bagaimana kita menghadapi dunia ya. Jadi kalau kita menghadapi dunia itu ya hanya suruh ngambil sedikit saja ya. Lainnya dipergunakan untuk siapa ya? Untuk orang banyak. Jadi kalau ada seorang sufi, dia menyerahkan hartanya, ditanya mengapa kamu serahkan semua hartanya, lah keluargamu bagaimana? Jawabnya, keluarga saya ya, saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya, karena saya niru ketika Nabi mengumpulkan sahabat untuk mencari dana, membela negara ya. Jadi membela agama. Maka Sayyidina Abu Bakar ditanya ketika terakhir, bagaimana kamu wahai Abu Bakar? Jawabnya, semua harta saya serahkan untuk membela agama.
Bagaimana keluargamu? Itu sudah terserah kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada yang sebagian seperti itu. Toh sebenarnya kalau kita tidak mau begitu, toh akhirnya harta yang kita miliki itu akan kita tinggal. Gak urung gitu. Gelem utawa ora ya dunyane bakale ditinggal. Mek ngenteni waktu toh. Ana sing umur swidak ditarik. Ya umur 70 ditarik. Umur 90 gak ditarik-tarik ya. Contohnya Mahathir ya. Kan sampai 95 itu ya, mungkin sekarang sudah lebih itu. Ya gak ditarik-tarik, tapi toh akhirnya juga akan ditarik. Makanya benarlah kalau tadi disampaikan oleh Profesor Rafi tadi, bahwa saya baca tapi saya belum ngecek betul ya, ada pemilik Bank Rojhi. Itu kan dia umurnya sudah 85. Semua hartanya sudah diserahkan kepada yayasan-yayasan termasuk anaknya, dan dia juga mewakafkan 5.000 hektar tanaman kurma untuk dibagi kepada umat Islam di dunia. Ya gak warung begitu, dia hanya mengambil yang sedikit saja, wis tuwa dilapa maneh. Ya. Nah, ini cara berpikir sufi ya, bahwa seorang itu kalau toh dia masih gagah ya panceni ya ngono iku. Makanya kalau ada orang itu kok karepe dhewe itu ya jarno ae, lali lek kate mati. Makanya kekuatan kita itu sebenarnya di sini. Kekuatan Islam itu ada di sini. Makanya kalau satu ketika saya didatangi oleh teman-teman, ada satu yayasan ya di Malang yang itu gegeran antara satu dengan yang lain. Loh sampean kok datang ke saya, itu kan dulu saya, sekarang sudah tidak lagi. Tapi saya hanya ingin menyampaikan, apa sih, ada masalah apa? Saya hanya jawab begini, kalau ada orang yang di yayasan itu terus kepingin macam-macam, saya jawabnya lali lek kate mati gitu ya. Jadi lali lek kate mati. Jawaban saya enak saja itu ya. Ya orang yang bermacam-macam kelakuan itu ya umurnya sudah 66, ya lek nutut 75 ya. Lek nutut ya lah apa kate macam-macam gitu. Nah disinilah kita mestinya berpikirnya seperti itu. Silakan ambil dunia ini sebanyak-banyaknya, tapi jangan diakui itu adalah milikku. Saya pernah penelitian di Malang Selatan, bimbing mahasiswa. Kemudian di situ itu tanaman salaknya banyak. Saya tanya, Bu, salak niki kagungane sinten? Jawab, niki kagungane Allah. Setelah saya pindah di desa dekatnya itu tanaman tebu sak pirang-pirang. Saya tanya, Bu, rosan niki kagungane sinten? Niki kagungane Pak Kaji. Pak Kaji niki. Lho kok gak padha? Sing kono jawabe kagungane Allah, sing kene kagungane Pak Kaji. Lah ini luar biasa ini. Jadi mestinya dalam pandangan Islam syariate tekku, tapi hakikate teke Gusti Allah. Itu hakikatnya itu. Makanya kalau kita tidak gampang, supaya tidak gampang sakit hati, kalau menerima sesuatu itu cukup dengan tangan saja, aja dilebokno di hati. Karena banyak orang itu loroan hati itu karena menerima sesuatu dilebokno ning nggone hati, tidak diterima dengan tangan. Begitu rumangsa duit wis liwat dilebokno di hati, Pak. Barang ujul susah. Padahal mestinya diterima di tangan tok, tidak usah dilebokno di hati. Ana dene ujul ya wis manjane dake Gusti Allah.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah orang muttaqin yang tingkatan pertama itu berkaitan dengan harta. Kemudian wal kadhimin al ghaidha. Ciri orang muttaqin itu ya suka menjaga, tidak suka marah. Jadi suka mengendalikan nafsu amarah. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, yakni walafina aninas, suka memaafkan manusia. Tidak hanya memaafkan orang Islam, kabeh di sepuro kabeh. Makanya kalau kita ketemu ya salaman tidak hanya kepada orang Islam nek riyo, walaupun dengan orang Islam pun kita tetap salaman. Kalau dia minta maaf atau tidak minta maaf, tetapi kita tetap akan memberikan maaf walaupun mereka tidak minta maaf. Kemudian yang terakhir, jadi yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang suka berbuat yang terbaik. Jadi berbuat yang terbaik. Jadi orang yang suka berbuat terbaik itulah dicintai oleh Allah, yakni orang muttaqin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi ya tambahan wawasan bagi kita semua, bagi diri saya dan bagi kita semua. Semoga kita akhirnya apa yang kita upayakan ini menjadi sebuah kenyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Rafiuddin tadi, yakni Yayasan Sabilillah bisa niru seperti yang dilakukan oleh Sholah ya, di Mesir, dan bisa ya niru nanti perkembangannya seperti Ar-Rajai. Jangan malah kalau tambah maju tambah rebutan karepe dewi. Saya kira tidak boleh terjadi bagi kita. Makanya saya ingat pesan Yai Usman Mansur, Allahu yarham, ya supaya umat Islam ini tetap dia memiliki perilaku yang bagus, maka pendidikan etika, pendidikan akhlak, pendidikan tasawuf sampai jenjang berapa saja tetap harus diberikan ya, jangan sampai dibuang. Jadi mulai jenjang SD pun ya, sampai S3 harus diberi materi itu. Tapi kalau tidak, dia akan menjadi sarjana tapi ora sujana, sarjono ora sujono gitu ya. Tapi yang diharapkan adalah sarjono yang sujono. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.